Kami punya Tuhan tidak pernah menyesatkan, Bang Kores. Tuhan kami tidak mungkin menyesatkan kami. Berbeda, berbanding terbalik dengan Maryam 81 yang Bang Kores sampaikan tadi. Ya, makanya saya bilang, saya udah bingung, jujur aja teman-teman. Saya ini udah bingung, saya mau bertanya ke arah mana saya bingung. Saya mau masuk ke arah mana pun saya bingung. Karena di awal narasi Bang Kores sudah mengakui. Bang Kores sudah mengakui di awal narasi Bang Kores sudah mengakui yang membuat iblis tersesat. Yang menyesatkan iblis itu adalah Allah. Nah, ketika Bang Kores ingin menyalahkan orang-orang yang tersesat ini, salahkanlah yang menyesatkannya. Siapa yang membuat iblis itu tersesat? Salahkan dia. Saya tidak menghujat. Ini pengakuan Bang Kores sendiri. Ini pengakuan Bang Kores sendiri. Bang Kores sendiri yang menyampaikan, makanya saya bingung. Saya udah nggak tahu saya mau buka data apapun. Ya teman-teman ya, saya mau buka data yang lain, ya percuma. Akan kembali ke awal. Karena apa? Bang Kores sudah mengakui statement Bang Kores. Yang menyesatkan iblis adalah Allah. Bukan narasi saya, tetapi narasi Bang Kores. Yang menyesatkan iblis adalah Allah. Saya bawa ayat lainnya, lo akan benar. Jadi jangan salahkan orang-orang yang tersesat, ya salahkan yang menyesatkan. Makanya saya udah gak akan buka-buka data lagi. Saya sudah tidak akan buka-buka data di dalam kitabnya Bang Kores lagi. Buat apa saya buka data lagi? Kalau Bang Kores sudah mengakuinya, sebenarnya diskusinya sudah selesai. Karena saya bisa membuktikan, iblis tidak punya peran. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan iblis di dalam iman Kristen. Dan Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami. Saya pertahankan itu narasi saya. Tetapi Bang Kores mengakui sejak awal, kalau yang menyesatkan iblis adalah Allah. Selesai. Bang Kores sudah mengakuinya. Jadi saya tidak akan pernah buka-buka data lagi. Ya paling saya cuma bernarasi-narasi aja teman-teman. Misalnya kalau saya mau bawa Al-Hijr 39 atau saya bawa data yang lainnya, wah mentok-mentoknya sama lagi. Misalnya Quran 7 ayat 186, Quran 19 ayat 83 saya bawakan misalnya. Quran 5 ayat 14. Akan mentok sama lagi. Yang menyesatkan Allah. Jadi saya akan membantah dan membantah saja Bang Kores. Saya akan membantah dan membantah, saya tidak akan menambahkan lagi ayat-ayatnya lagi. Karena Bang Kores sudah mengakuinya. Selamat datang di kebenaran. Ya. Kalau gue jujur-jujur aja oke, karena gue muslim gitu kan, dan gue membaca apa yang tertulis gitu. Allah mendatangkan kesesatan, bahasa Yunaninya Pompei. Apakah oke bantah? Nggak bisa gitu. Karena itulah sifatnya orang kafir. Tidak mau jujur, tidak mau mengakui gitu. Sekarang lu nantang gua, Tuhan kami itu membiarkan tidak menyesatkan. Kata siapa? Kata siapa? Tadi udah dibuktikan gitu kan, dia Pompei menyesatkan gitu. Lu nggak bisa bantah, kawan-kawan Kristen jangan marah ya, karena Oki nggak bisa bantah di sini. Ini gue kasih lagi tumpah-tumpah datanya ya, gue kasih tumpah-tumpah datanya. Yesaya 30:28, perhatikan ini. Kalau Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, lihat Tuhannya Oki. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini orang-orang satu bumi salah apa di Yesaya 30:28? Katanya nggak pernah nyesatin orang. Katanya, ini apa ini datanya? Masa di sekolah minggu nggak dibacain ini? Kan sakit hati kalau muslim yang bacain. Oke, satu ya. Berikutnya Ayub 12:24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Salah apa ini pemimpin dunia? Salah apa sampai disesatin oleh dia ini? Salah apa? Dua. Gua tambah lagi. Yohanes 7:12. Ini anaknya ya, anak Tuhan ini, Tuhan anak. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. D-nya gede. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat.
Si Oki mau bohong depan Kores, Oki. Oki mau bohong depan Kores, parah banget anjir. Nah ini berikutnya sifatnya 19. Nah ini bukan menyesatkan lagi Ikhwan, perhatikan ini. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Tuhan yang melakukan penipuan ini, Oki, gitu loh. Kok berani-beraninya lu gegabah bilang Tuhan lu tidak menyesatkan? Ini Tuhan lu menyesatkan. Bedanya kalau Islam menyesatkan orang kafir, kalau Tuhan lu ini psikopat, dia menyesatkan orang yang nggak ada salahnya apa-apa gitu loh, Bre. Gimana lu mau bantah ini, Oki? Dan Oki mau coba bohong Ikhwan. Di sini dia bilang ada kata Tuhan yang menyelamatkan pada hari Tuhan gitu. Kayak mana caranya orang Tuhan jadi stempel? Nih, mana tadi? Ah, ini ya. Ini udah bubuk 2 Tesalonika 2:11 ini nih. Nah, di sini agar rohnya diselamatkan oleh Tuhan pada hari Tuhan. Nggak ada kata Tuhan di sini, nggak ada. Nggak ada, oke. Ini memang Yesus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau badannya nggak diserahkan kepada iblis, rohnya nggak selamat pada hari Tuhan. Inilah juru selamat yang asli pada hari Tuhan. Siapa? Iblis. Gitu. Orang kafir itu susah mengakui kalau muslim itu jujur. Padahal kitabnya sudah berbicara seperti ini. Di sini nggak ada Tuhan menyelamatkan pada hari Tuhan, oke? Ini iblis yang menyelamatkan pada hari Tuhan, gitu kan? Jadi oke, lu mau lari kemanapun selalu akan ditampol oleh Bible lu sendiri, gitu. Lu mau nggak ngaku segimanapun, Bible lu itu akan pasang badan, gitu. Tuhan lu menyesalkan tumpah-tumpah datanya, oke?